Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istaqama bittiba'i sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan ini terjadinya musibah, bala, apapun namanya, merupakan satu keniscayaan. Siapapun kita yang hidup pasti akan mengalami musibah. Sama kedudukannya dengan kematian. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Di Al-Baqarah Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Al-ayah. Pasti aku akan berikan kamu bala, musibah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Imam Syafi'i menafsirkan wa naqsim minal amwal, ketika tiba waktunya untuk berzakat bagi orang yang punya harta, boleh jadi akan timbul perasaan, kalau aku bayar zakat, duitku akan berkurang. Ini bagian dari musibah, bala. Anfus, kekurangan jiwa, ketika tiba waktunya seorang muslim mukmin harus berangkat perang membela agama Allah, boleh jadi akan muncul bisikan dalam hatinya, kalau kamu maju perang nanti kamu mati. Ini penjelasan Imam Syafi'i. Jadi adanya musibah dalam kehidupan sesuatu yang sudah tidak mungkin bisa dihindari. Sebagai ujian untuk keimanan kita, kedudukannya sama dengan kematian. Apa ada di antara kita yang berdoa, ya Allah jangan matikan aku seumur hidup? Yakin? Tidak ada. Demikian juga musibah. Doa terbaik yang sudah Allah ajarkan buat kita adalah di akhir surah Al-Baqarah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Al-ayah. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang sangat berat,
sebagaimana sudah pernah Engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Wahai Tuhan kami, jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk menerimanya, untuk menanggungnya. Ketika Allah bebankan kepada kita musibah, bencana, bala yang ketakwaan kita, level ketakwaan kita tidak sanggup untuk menerimanya, boleh jadi ketika musibah itu terjadi, kita tidak lagi bertakwa kepada Allah. Yang lebih bahaya ketika level iman Islam kita nggak sanggup menanggungnya, ketika musibah itu terjadi, kita lepaskan keimanan dan keislaman kita. Na'udzubillah. Jadi, siapapun yang hidup pasti akan mengalami musibah sepanjang hidupnya. Dan sebetulnya, selama musibah itu terjadi pada kita dan saat itu kita dalam kondisi beriman Islam, seharusnya ingat nih, seharusnya siapapun kita gembira ketika menerima musibah. Asalkan saat musibah itu terjadi kita dalam kondisi, dalam keadaan berislam, beriman. Seharusnya kita gembira menerima musibah. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, alasan berdasarkan logika keimanan. Yang kedua, berdasarkan dalil nakli. Berdasarkan logika keimanan, apapun yang sudah terjadi pada kita, itu adalah takdir Allah. Takdir Allah. Bukankah salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah mempercayai adanya ketetapan Allah? Baik itu ketetapan yang baik ataupun yang buruk? Coba pikir, bolehkah kita mengimani Allah dengan keterpaksaan? Bolehkah kita mengimani malaikat-malaikat Allah dengan keterpaksaan? Sudah tentu tidak boleh. 6 rukun iman harus kita imani, harus kita percayai dengan senang hati, dengan kerelaan yang tinggi. Demikian juga rukun iman yang ke-6, mengimani takdir Allah baik dan buruk. Siapapun yang mengimani takdir, tapi dalam hatinya dia terpaksa mengimani takdir, mempercayai takdir. Coba pikirkan, apa hukum status keimanannya? Ini alasan pertama, kenapa sebagai mukmin kita harus gembira menerima takdir Allah. Alasan yang kedua, karena musibah yang Allah timpakan pada kita, sepanjang kita sebagai hamba Allah yang beriman, itu merupakan pertanda kebaikan. Musibah yang Allah timpakan kepada kita, musibah yang Allah ujikan kepada kita, sepanjang kita terima musibah itu dengan keimanan, itu adalah pertanda kebaikan dari Allah untuk kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. May yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari 5645 dan Imam An-Nasai. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah menghendaki memberikan kebaikan kepada dia, yusab minhu, maka dia akan diberi musibah. Siapapun yang oleh Allah dikehendaki baik, dia akan diberi musibah. Karena itulah orang-orang dulu salafus soleh, banyak yang ketika hidupnya berjalan mulus, rezekinya nggak putus-putus,
nggak pernah ada mengalami musibah kesulitan, mereka jadi curiga. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah untukku. Jadi Rasulullah di hadis tadi sudah menegaskan siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diuji dengan satu musibah. Apa ada di antara kita yang tidak menginginkan kebaikan dari Allah? Karena itu, sekali lagi, ketika musibah itu terjadi, terima dengan senang hati. Jangan cari kambing hitam. Apa yang sudah terjadi, terima dengan senang hati. Yang belum terjadi, kita harus ikhtiar. Harus berusaha meminta agar Allah berikan pada kita yang baik-baik. Kalau tahu Allah takdirkan kita dengan satu takdir, Allah kita minta ditakdirkan dengan takdir yang baik-baik. Saudaraku yang berbahagia, jadi adanya musibah yang Allah tetapkan terjadi pada hambanya yang beriman, itu adalah pertanda kebaikan. Sudah tentu kebaikan yang paling tinggi nilainya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih menjadi nabi dan rasulnya. Konsekuensinya musibah yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul, bala yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul adalah yang paling berat. An Abi Ubaidah bin Hudzaifah an ammatihi Fatimah radhiyallahu anha qalat Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'uduhu fi nisa'in fa idzan siqa'un mu'allakun nahwahu yakturu ma'uhu alaihi min syiddati ma yajidu min harril huma. Qulna ya Rasulullah law da'awtallaha fasyafaka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Status hadis ini sahih li ghairihi. Dari Abi Ubaidah bin Hudzaifah radhiyallahu an, dari bibi beliau Fatimah radhiyallahu anha. Sang bibi berkata, suatu hari kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau bersama rombongan kaum wanita untuk membesuk beliau. Ketika kami sudah sampai di ruangan beliau, pandangan mata kami tertumpu melihat satu wadah air yang sengaja digantung di atas tubuh beliau. Dari wadah air itu menetes, tes airnya yang sengaja tetesan itu diarahkan ke tubuh beliau, dan itu dilakukan karena pada saat itu beliau sedang mengalami demam sangat tinggi. Lalu kami berkata, memberikan saran, ya Rasulullah lau da'autallaha fasyafaka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak berdoa memohon kesembuhan pada Allah? Niscaya Allah akan sembuhkan engkau. Alih-alih menjawab saran kami, beliau justru bersabda, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang akan diuji, diberi bala paling berat adalah para nabi. Summal ladzina yalunahum, lalu orang-orang yang level keimanan mereka di bawah para nabi. Summal ladzina yalunahum, lalu orang-orang yang level keimanannya di bawahnya lagi. Summal ladzina yalunahum, lalu orang-orang yang level keimanannya di bawahnya lagi. Artinya semakin tinggi level keimanan kita, kita harus siap-siap. Pasti musibah yang akan diujikan oleh Allah kepada kita akan semakin berat.
Musibah apapun yang Allah timpakan pada kita adalah sebagai ujian keimanan buat kita. Karena itu tidak semestinya ketika kita mendapatkan musibah, ketakwaan kita menjadi surut. Tidak semestinya. Semoga taufik, hidayah, dan ma'unah dari Allah senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada kita. Bertambah usia kita, makin dekat kita pada kematian kita. Makin meningkat pula ketakwaan kita, makin indah pula akhlak kita sebagai pengejawantahan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.